Welcome back to my channel. Kali ini kita sampai di part 4 perjalanan haji. Pagi ini kita akan menuju Masjid Quba. Masjid Quba adalah masjid bersejarah pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW saat hijrah dari Mekah ke Madinah. Fungsi awalnya selain sebagai tempat sholat juga berfungsi sebagai kegiatan sosial dan persatuan kaum muslimin. Nah, karena kita berangkat pagi-pagi, maka kali ini jam setengah 9 pagi kita sudah sampai di Masjid Quba. Hari ini hari ketiga di Madinah tanggal 14 Mei 2025. Kita berfoto di Masjid Quba sebentar. Dari Masjid Quba perjalanan dilanjutkan ke Jabal Uhud. Nah, kita jalan-jalan ini di Jabal Uhud. Oh ya, kali ini perjalanannya bukan hanya di KBH kita saja ya. Oh ya, kali ini perjalanannya gabungan dari beberapa KBH dan ada juga rombongan mandiri ya. Jadi rombongan mandiri ini ikut tur Madinah kita kali ini, karena kalau rombongan mandiri kan memang tidak ada ini ya, yang rombongan gitu. Jadi pada saat tur kali ini rombongan mandiri barengan dengan KBH kita dan KBH lain untuk jalan-jalan tur ke tempat-tempat bersejarah di sekitar Madinah. Nah, di depan kita ini ada halte bis hop on hop off. Bis hop on hop off ini berjalan untuk berkeliling di tempat wisata sekitar Masjid Nabawi ya. Dia ada 2 rute dan ada 12 halte, bisa berhenti di Masjid Quba, Jabal Uhud dan lain-lain. Biayanya 80 besar atau sekitar ya, kalau kurs saat itu mungkin sekitar 350 ribuan ya. Panas sekali suasananya. Jadi selain payung saya juga memakai nikop teman-teman. Nah, ini kita sudah sampai di Jabal Uhud. Jabal Uhud ini adalah gunung bersejarah yang menjadi saksi bisu perang Uhud, tempat gugurnya para syuhada seperti Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Nah, selain itu Jabal Uhud ini konon adalah gunung yang ada di surga. Jadi kita bisa melihat gunung yang ada di surga saat ini jika kita berkunjung ke Jabal Uhud. Kita melihat gunung Uhud ya di kejauhan, dan itu nantinya akan menjadi gunung yang ada di surga. Nah, kita juga berdoa untuk para syuhada yang gugur di perang Uhud melalui ini ya. Jadi kayak ada gerbang gitu, terus di sebelahnya itu ada makam para syuhada. Nah, ini ada petugas yang menerangkan tentang sejarah perang Uhud kepada jamaah dari negara lain. Masih edisi jalan-jalan di sekitar Madinah. Hari ini hari Sabtu tanggal 17 Mei. Perjalanan kali ini akan berjalan-jalan di Jabal Magnet, Masjid Qiblatain dan Kebun Kurma. Kebetulan hari ini aku nggak ikut karena ya masuk angin artinya sakit. Jadi saat tur kali ini tidak ikut, tapi it's not problem ya, karena kan memang kameramen selama ini Pak suami ya. Jadi meskipun aku tidak ikut tur kali ini, tapi tetap dapat video-videonya, karena selama ini memang untuk video ini semua kameramennya adalah Pak suami ya. Jadi tetap bisa dapat video-videonya ya. Kali ini kita jalan-jalan ke Jabal Magnet. Jabal Magnet ini adalah bukit unik, yaitu kendaraan bisa berjalan sendiri ke atas melawan gravitasi. Jadi di sini tuh kompas nggak berlaku karena di sini melawan gravitasi gitu. Jadi ini unik ya. Jadi banyak jamaah-jamaah yang datang ke sini karena tidak ada di Indonesia, karena memang ini fenomena unik. Jadi mobil itu bisa bergerak sendiri dalam posisi netral tanpa menyalakan mesin ya. Jadi bisa gerak sendiri.
Nah, kita akan berfoto dulu nih di sini ya, rombongan KBH kami. Perjalanan selanjutnya dilanjutkan ke kebun kurma. Ya, namanya kebun kurma ya. Jadi di sini ada beberapa pohon kurma sama mungkin ada beberapa toko kurma ya. Jadi nanti kita bisa berbelanja di sini. Sama nih, aku juga nggak ikut. Jadi ini kameramen by Pak suami. Nih kita berjalan rame-rame menuju kebun kurma ya. Ramai sekali karena hari ini rombongan yang datang bukan hanya rombongan kita ya, dari rombongan dari mana-mana, karena memang jadwal di Madinah itu dari beberapa kloter itu memang ada jalan-jalannya ke tempat-tempat wisata di sekitar Madinah. Jadi banyak juga rombongan bis-bis dari tempat lain, dari kloter lain yang juga jalan-jalan hari ini. Suasana masih pagi nih ya, sekitar jam 10-an ya, tapi udah rame sih ini. Ya ini suasana di kebun kurma seperti ini, agak padat ya. Nah, ini adalah kurma ya, kayak seperti ini tuh kurma muda ya. Kita lihat kurma muda yang sedang dipetik oleh ada yang komatiknya ternyata di atas ya, tuh dia lagi petik-petik kurma. Kalau yang hijau-hijau seperti itu kurma muda. Biasanya kurma muda itu berguna buat yang susah hamil ya, jadi makan kurma muda jadi cepat hamil katanya. Next destination. Nah, kali ini kita udah sampai di Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain itu artinya adalah Masjid Dua Kiblat. Masjid ini merupakan saksi bisu perpindahan dua kiblat, yaitu kiblat yang awalnya mengarah ke Masjidil Aqsa, kemudian dipindah ke Masjidil Haram. Sejarahnya yaitu pada saat itu Nabi Muhammad sedang sholat zuhur, kemudian turun surat Al-Baqarah 144 untuk mengubah kiblat yang awalnya menghadap ke Masjidil Aqsa untuk dipindah ke Masjidil Haram. Jadi saat itu kebetulan sedang ada yang sholat, jadi yang dua rakaat pertama menghadap ke Masjidil Aqsa, kemudian setelah turun wahyu kemudian diubah 2 rakaat terakhir menghadap ke Masjidil Haram. Seperti itu ceritanya. Nah, ini adalah Pak Haji Mamat yang juga sedang menerangkan tentang sejarah Masjid Qiblatain dan berpindahnya arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Bapak Haji Mamat Karom kita. Nah, suasana Masjid Qiblatain seperti ini kira-kira. Kebetulan Pak Su yang menjadi kameramen syuting suasananya. Jadi ini suasana soft yang orang-orang sedang sholat di Masjid Qiblatain. Sampai bertemu di part berikutnya, part 5 perjalanan haji.